Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nazifa Rangkuti. Saya dari sekolah SMA Islam Plus Azkiyah dan saya kelas 10 IPS. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen, yang dimana manajemen ini sangatlah berperan dalam ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari tentang manajemen ini, ada lebih baiknya kita lebih mengetahui tentang peta konsep atau pembelajaran apa saja yang mau kita bahas pada kali ini tentang manajemen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Yang kedua kita akan membahas tentang bagian sederhana manajemen. Bagian sederhana manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses, yang kedua ada kegiatan, yang ketiga ada tujuan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang unsur manajemen. Unsur manajemen ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada man, yang artinya manusia. Yang kedua ada money, yang artinya uang. Yang ketiga ada material, yang artinya bahan material. Yang keempat ada manage, yang artinya mesin. Yang kelima ada host, yang artinya cara kerja. Yang keenam ada market, yang artinya pasar. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang bidang manajemen. Bidang manajemen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada manajemen produksi, yang kedua ada manajemen pemasaran, yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yang keempat ada manajemen perkantoran, dan yang kelima ada manajemen keuangan. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling. Nah, dari kelima pembahasan tersebutlah yang ingin kita bahas secara bersama-sama tentang manajemen ini. Suatu badan usaha harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, badan usaha harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Usaha atau seni mengelola badan usaha sering disebut juga dengan manajemen. Penerapan manajemen pada sebuah kegiatan badan usaha pada dasarnya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan dalam badan usaha dilaksanakan oleh para manajer yang ada dalam badan usaha tersebut. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan manajemen ini? Manajemen ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Jika disimpulkan, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian manajemen ini jugalah memiliki bagian sederhananya, yaitu dilalui dengan proses, disertai dengan kegiatan, lalu dihasilkan dengan tujuan. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen merupakan kerjasama orang-orang yang melakukan kegiatan. Yang ketiga, manajemen dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada unsur manajemen. Unsur manajemen terbagi menjadi 6. Yang pertama ada man, yang artinya manusia. Man atau manusia merupakan faktor penentuan dalam manajemen. Tanpa adanya manusia tidak adanya proses kerja. Jika dibilang, faktor manusialah adalah yang paling penting dalam menentukan unsur manajemen ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya money, yang artinya uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, dan uang ini merupakan sebuah alat tukar dan alat pengukur nilai yang besar kecil hasil kegiatannya dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan.
Kemudian yang ketiga ada yang namanya material atau bahan-bahan material. Material merupakan alat atau unsur manajemen untuk mencapai tujuan. Material ini digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang keempat ada machine atau yang artinya mesin. Mesin merupakan salah satu kemajuan teknologi yang lebih membantu pekerjaan manusia menjadikan lebih mudah. Salah satu tujuan penggunaan mesin adalah agar kegiatan manusia dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang kelima ada yang namanya methods yang artinya cara kerja. Cara kerja adalah cara untuk melakukan pekerja agar berdaya guna dan hasil guna. Pemilih metode yang tepat untuk melakukan tercapainya sebuah tujuan. Kemudian yang terakhir yang keenam ada yang namanya market yang artinya pasar. Market atau pasar merupakan faktor yang selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar dan bukan merupakan kebijakan dari manajemen. Kemudian ada yang namanya bidang manajemen. Bidang manajemen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada yang namanya manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan pengaturan secara maksimal dari faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill agar dapat menciptakan dan menambah guna suatu barang. Tujuan manajemen produksi ini adalah mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua ada yang namanya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat berjalan dan memuaskan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya manajemen sumber daya manusia atau yang namanya personalia. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan penerapan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, kompensasi, pemilihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada yang namanya manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ini menitik beratkan pada cara mengatur atau mengelola kantor agar tercipta kelancaran kegiatan administrasi. Kemudian yang terakhir yang kelima ada yang namanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah kegiatan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dengan tersedianya dana dari berbagai sumber dana untuk meningkatnya nilai perusahaan. Nah, dari kelima tersebutlah adalah salah satu bidang dari manajemen yang harus kita ketahui untuk lebih mempelajari dalam mempelajari pelajaran manajemen ini. Kemudian ada yang namanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya planning. Fungsi pertama dalam manajemen adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar tingkatan organisasi pada waktu yang akan datang. Unsur perencanaan yang dapat dijelaskan yaitu dalam konsep 5W tambah 1H yaitu what, why, when, where, who, dan how. Kemudian fungsi yang kedua dari manajemen ini adalah organizing. Organizing pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam kegiatan dalam mencapai tujuan, termasuk menempatkan orang-orang dalam kegiatan inti serta menerapkan wewenang dari setiap individu dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga fungsi dari manajemen adalah actuating.
Actuating atau pengarahan adalah tindakan mengusaha agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Kemudian fungsi yang keempat dari manajemen ini adalah controlling. Controlling atau pengawasan adalah tindakan menilai dan mengendalikan jalan suatu kegiatan dengan cara menentukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Nah, 4 macam tersebut adalah fungsi dari manajemen yang harus kita ketahui tentang manajemen ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang manajemen ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.